Berarti seperti yang pernah kita bahas ya, bahwa jadi pengurus itu pengabdian. Ya, Memberikan. tapi begini bro ya, kalau saya itu sih biasanya konkret saja gitu ya. Oke. Poin-poin, jadi mesti disusun dulu kerangkanya itu. Kenapa sih harus diubah? Kenapa sih ya? Tentu untuk penyempurnaan. Nah, kalau untuk penyempurnaan berarti ada yang tidak sempurna. Ya. Dan wajar lah ya, itu kan produk kita semua, produk manusia yang itu diputuskan di tahun 2015. Sekarang sudah tahun 2025, cukup lama rentang waktunya gitu ya. Sudah terlihat fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi kalau bagi saya perubahan anggaran dasar itu mesti dilakukan dengan cara yang benar, ya. Terus cara-cara yang benar ini jangan sampai terjadi ya seakan-akan anggota itu didadak, ya, didadak. Nah, terus nanti dialasankan ya kenapa nggak cari tahu, ya. Terus bukan salah pengurus pusat, mungkin pengdanya yang tidak menyampaikan, ya. Nah, maksud saya itu harus dengan itikat baik. Berarti ini benar dong? Baik. Berarti ini kan rencana November, 2 bulan kan berarti pas dong? Iya, kalau tentang waktu sekarang kan masih September masuk. Nah, maksud saya begini ya, memberitahukan itu kan jangan hanya sekedar, gitu ya, tetapi harus memberikan pemahaman ini kita untuk kepentingan bersama. Jangan lagi ada rekayasa lah, ya. Rekayasa untuk kepentingan para pengurus pusat. Ini saya mohon maaf saja ya, kondisi sekarang ya, kalau saya dari dulu juga selalu saya bilang bahwa pengurus pusat INI ya, yang lama itu sudah benar-benar melakukan penipuan, ya. Ya, jadi penipuan yang saya maksud ini adalah merekayasa. Sehingga hanya untuk kepentingan mereka, ya. Nah, terus akhirnya dengan cara-cara yang tidak benar itu berakibat malah terjadinya kekacauan balauan. Itu kan penyebab. Sekarang kita dapatkan akibatnya. Pertama yang konkret saja tentang periodisasi. 3 tahun. Itu kan perintah, ya, anggaran dasar 36 bulan, betul. Nah, dan jika terjadi satu dan lain hal yang sangat luar biasa, iya, memang bisa ya kalau ada force major. Tapi kan ini tidak. Periode 2019 berakhir bulan Mei 2022, ya, yang negara kita ini dalam keadaan aman. COVID kan 2020, 2021 sudah landai, ya kan? Nah, jadi jangan dicari-cari alasannya, karena sukses atau tidaknya orang berorganisasi, salah satunya itu bukan masalah program, tetapi sukses dia dengan taat periodisasi. Karena periodisasi ini akan turun ke bawah itu tentang kaderisasi, ya kan? Nah, terus akhirnya mencoba mencari-cari celah. Nah, apa celahnya? KDK itu loh. Oh, yang 4 kali. Nah, ya, KDK 4 kali dalam 1 tahun. Cakep. KDK pertama ke KDK kedua, ya, itu hanya tentang 1 bulan. Coba. Apa mereka tidak tahu? Saya yakin nggak mungkin mereka nggak. Pasal 22 itu nggak mungkin mereka nggak tahu. Terus kenapa mereka lakukan? Nah, itulah apa yang melatar belakangi itu mereka lakukan. Karena PPINI ini ya, INI sajalah, Ikatan Notaris Indonesia itu semua anggotanya itu sudah S2. Kita berbeda sama perkumpulan lain. Artinya orang-orang yang harusnya sudah khatam gitu ya, sudah paham, karena hari-harinya itu dia sudah membuat aturan-aturan bagi para pihak, ya kan? Nah, jadi hati-hati. Saya mendukung ya hasil penyelenggaraan KLB yang kemarin, ya. Saya ikut ke Bandung sama istri juga dan kawan-kawan.
Tetapi hasil KLB-nya ini kurang lebih bagi saya juga sama saja dengan periode yang sebelumnya, ikut merekayasa, ikut ngakal-ngakalin, artinya tidak taat dengan keputusan anggaran dasar itu, gitu ya. Harusnya belajar dong. Kenapa akhirnya terjadi KLB? Kenapa anggota-anggota itu marah? Karena periode sebelumnya itu sudah menyalahgunakan kewenangannya. Siap. Ya, Oke. Lihat apa yang PPINI lakukan di periode 2019-2022 itu. Apa program yang mempunyai kemanfaatan bagi anggota? Tadi Bro kasih lihat saya pasal 7 kan? Iya. Tentang tujuan organisasi, ya, nggak ada. Nah, jadi kalau sekarang menghadapi KLB ke depan, ya, saya hanya ingin mengingatkan, pertama ya, kembalikan kedaulatan itu ke tangan anggota. Di situ ada, ya, di pasal 7. Pasal 7. Nah, tetapi berikutnya, ya, ini yang harus disesuaikan. Iya. Kenapa kemarin dan sampai hari ini kita merasa anggota ini tidak merasa memiliki organisasi. Kita ini anggota, calon anggota, ya, KLB, ya, lebih banyak dituntut dengan memenuhi persyaratan ini, persyaratan kewajiban ini, kewajiban itu, gitu kan? Nah, terus membuat aturan-aturan itu sepihak. Jadi merasa, oh ini kekuasaan di tangan saya, saya pengurus pusat. Nah,